sangat sedih sekali ya saat saya jujur membaca salah satu komen dari Jepang tentang apa yang saya lakukan kemarin tentang Mas Andre, almarhum Mas Andre. Jadi ternyata ada beberapa orang yang saya tidak paham dia gagal paham atau memang dia sengaja ingin mengatakan seperti itu. Jadi demi FYP Yuni menghalalkan segala cara. Demi FYP Yuni sok ikut campur tentang Jepang. Izin, kalau saya tidak ditelepon oleh keluarga inti, saya tidak akan pernah tahu kasus yang ada di Jepang. Bahkan saya tidak ikut campur tentang kasus di Jepang. Sebagai rakyat biasa, boleh dong saya mempertanyakan kehadiran pemerintah itu untuk apa? Kan harusnya pemerintah mengcover semua itu. Kenapa pemerintah menyuruh rakyat Indonesia untuk keluar negeri? Tentunya sudah tahu dengan segala konsekuensinya. Tetapi setelah saya cek dan recheck, orang yang menghina saya, uh, notabene followernya cuma 10.000, di bawah 10.000, sementara saya kalau ngejar FYP, follower saya sudah 1 M. Jadi eh, dia yang pingin FYP atau saya yang pingin FYP. Kadang-kadang saya di sini ada cermin besar di sebelah saya bercermin pada diri sendiri. Benarkah saya ingin mencari sensasi FYP? Sementara saya itu media sosial saya itu sering keblok demi mengungkapkan satu-satu kasus. Bahkan saat ini saya sudah mengundurkan diri dari kasus Kamboja karena Kamboja mengira bahwa dengan adanya FYP di Kamboja maka saya mendapatkan keuangan yang lebih banyak. Yang ada adalah ancaman bagi saya secara pribadi. Padahal di Jepang itu ada nilai plusnya. Bahkan kemarin dari petugas Osaka KJRI mengatakan bahwa uh, saya mengkritiki tentang BPJS Ketenagakerjaan kenapa tidak disosialisasikan dan mereka menerima gitu loh. Sementara kamu yang followermu 10.000, aku doakan nyampe 10.000 hari ini ya, karena udah mengkritisi saya. Uh, Tidak masuk akal bagi saya. Untuk demi FYP. Bahkan Mas Eko secara pribadi mengakui bahwa ada dampaknya juga dengan FYP itu. Kenapa? Bantuan dana donasi itu tidak hanya dari Jepang. Ya ini kalau orang syukurnya kurang ditambahin ya teman-teman ya. Kalau syukurnya ditambahin sebenarnya ada manfaatnya juga. Jadi saya nggak ngerti kenapa sampai segitunya berpendapat bahwa saya hanya pingin FYP. Padahal jauh dari lubuk hati saya yang paling dalam ngurusin Hong Kong aja nggak selesai ya. Tetapi saat orang keluarganya yang minta bantuan mau seperti apa dan bagaimana. Dan ini saya tidak mengharapkan kejadian-kejadian di tempat lain. Saya tidak ingin nanti Korea telepon ada yang meninggal dunia, ibunya terus saya nggak ikut campur. Kalau tiba-tiba di Korea ada yang meninggal dunia, tapi orang tuanya telepon saya akan ikut campur. Jadi karena perwakilan dari keluarga. Jadi kalau kalian nggak dicari keluarganya ya nggak boleh baper dong. Bener sih? Bener nggak sih? Ya wis terserah kalian lah. Jadi jujur, jangan terlalu baper dengan segala konten. Kalau kamu tidak bisa melakukan sesuatu, ya udah diemlah di porsi kamu. Karena tidak ada siapapun yang memaksa kamu untuk ikut campur. Kalau saya ikut campur karena keluarganya yang ikut campur. Jadi kalau kalau kalian tidak diajak, jangan ikut gitu loh. Kalian boleh komen suka-suka kalian, tapi kan kalian nggak diajak gitu loh. Jadi jangan baperan. Kalau kalau kamu diajak, silakan. Nggak ada yang melarang kamu untuk ikut campur. Tapi kalau kamu nggak diajak, ya udah cukup jadi pendengar yang budiman. Ngerti nggak sih? Maka dari itu saya nggak ngerti nih prinsip orang beda-beda. Yang pingin FYP kamu, tapi fitnahnya ke saya. Sama dengan orang yang dia sendiri buka PT, tapi memfitnah saya mau buka PT di depan rumah saya. Saya nggak ada dampaknya. Kamu mau buka PT, sementara sekarang PT ada ontran-ontran di mana katanya mau dimintain uang itu si siapa itu salah satu TikToker itu. Jadi sebenarnya jangan dilihat dari sisi jeleknya. Kita harus melihat dari dua sisi. Kalau kamu tidak bisa membantu, ya udah diamlah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak diajak, jangan ikut. Tapi kalau keluarga inti yang telepon, ibunya yang telepon, keluarganya yang telepon, kalian tidak bisa menghalang-halangi orang untuk membantu orang lain. Kamu itu nggak bisa menghalang-halangi orang eh, untuk membantu. Kamu itu tidak bisa melakukan apa-apa dan belum tentu juga kamu dipercaya oleh keluarganya gitu loh.
Kamu nggak punya power, ya udah diem di situ sambil build the trust. Jadi saya itu melakukan ini tidak ujuk-ujuk. Jadi saya tidak ujuk-ujuk melok-melok ini enggak. Jadi keluarganya telepon saya, keluarga inti. Wong tetangganya telepon, saudaranya telepon aja saya nggak mau kok. Jadi karena keluarga inti, makanya saya selalu bilang sama keluarga buat video. Jadi lek ono sing ngelono aku enak lek nabrak. Karena cangkeme wong-wong yo gak nulungi, gak ngewangi, tapi melok rame. Bener gak sih? Melok rame. Melok rame. Nggak usah ditanggapin wis. Bukan. Biar orang tahu. Karena dia adalah pendatang baru di media sosial saya. Follower kamu aja masih di bawah 10.000. Jadi lihat dulu keadaan, situasi, baru komen. Nah inilah yang akan menjadikan Indonesia emas. Orang-orang yang cuman satu bait saja udah merasa pinter. Baru tahu tentang sesuatu konten. Baru tahu, udah komen. Udah merasa Jepang mau saya kuasai. Siapa yang mau dikuasai Jepang itu siapa? Hah? Siapa yang ingin menguasai Jepang? Tepuk dada tanya selera. Kemarin Taiwan, katanya saya ingin menguasai Taiwan. Saya letakkan kok Taiwan. Kamboja ingin saya kuasai. Ambil. Itu masih ada beberapa jenazah Kamboja. Nanti Korea, nanti ada yang bilang saya ingin menguasai Korea lagi. Apa sih kalian ini? Kalau kalian tidak bisa melakukan sesuatu, jika kamu tidak bisa menanam padi, jangan tumbuh menjadi ilalang. Jangan menghalang-halangi orang. Benar nggak sih? Nanti tiba-tiba ada kasus Korea nih. Nanti kalian heboh nih, Yuni pingin menguasai Korea. Ada, ada saja. Terserahlah. Seolah-olah saya ini ingin menguasai dunia persilatan. Enggak lah, ambil saja.